Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat online, apa kabar untuk hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oh iya, vlog kali ini saya ngambil judul apa ya? Indahnya persahabatan. Ya, persahabatan kami kru Umpek. Indahnya berbagi saat diberi rezeki oleh Allah. Dan yang traktir hari ini adalah Mas Maman. Terima kasih ya Mas Maman. Semuanya pada sumringah karena ditraktir makan sampai puas. Masya Allah, tabaraka. Semoga semua kebaikan Mas Maman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan rezeki yang halal dan berkah, diberikan kesehatan, dan semua doa-doa yang terbaik dari kami untuk Mas Maman dan keluarga. Mentraktir teman atau saudara adalah sesuatu hal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Hal ini bahkan akan mendatangkan banyak pahala. Dan mentraktir teman juga termasuk dalam sedekah yang bisa menghapus dosa dan memasukkan kita ke dalam surganya serta dijauhkan dari api neraka. Masya Allah. Dan mentraktir teman ini bagian dari sunnah Nabi yang bisa membuat pelakunya panen pahala. Seorang sahabat bertanya pada Rasulullah SAW, amalan apakah yang paling baik dalam Islam? Dan Rasulullah SAW menjawab, memberi makan dan mengucapkan salam pada orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Hadis riwayat Muslim. Dan ada banyak hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan keutamaan mentraktir atau memberi makan. Jadi rajin-rajinlah ya mentraktir. Tapi jangan juga dipaksakan kali ya. Hanya saat kita diberi kelebihan saja, karena pasti ada banyak kebutuhan yang urgent. Oh iya, karena kantor sudah menjadi rumah kedua, maka kita harus menjalin hubungan pertemanan yang erat di tempat kerja. Antara lain dengan humor. Ayo, siapa yang gak suka bercanda? Dan di kru Umpek ini ada banyak karakter yang bisa menyatukan, seperti yang hobi marah, hobi ngegas, hobi bikin kaget, atau gagal fokus, atau yang hobi ngakak, dan yang tralala dan trilili. Semuanya menyatu menjadi satu, karena perbedaanlah yang menyatukan kami semua. Dan tips yang kedua, menawarkan bantuan. Jadi jika ada rekan kerja yang membutuhkan bantuan dalam bekerja atau di luar kerja, kita bisa berinisiatif menawarkan bantuan. Yang ketiga, dengan membawakan makanan. Jadi kita kerja sambil ngemil bareng, pasti enak. Yang keempat, dengan berempati. Next, bersikap sopan. Dan selanjutnya teman-teman bisa menambahkan lagi ya di kolom komentar. Bersikap profesional bukan berarti kita harus berteman seperlunya saja. Karena menjaga hubungan baik dengan teman kerja di dalam dan di luar juga penting. Emang sih gampang-gampang susah untuk melakukannya, karena kita harus tetap bisa profesional selama di kantor agar produktivitas kerja terjaga. Dan ada beberapa tips yang mungkin bisa menjaga hubungan baik dengan rekan kerja. Antara lain, jadilah pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik bisa menjadi salah satu cara kita untuk menunjukkan empati. Yang kedua, selalu menghormati rekan kerja. Selanjutnya, makan bersama. Ya, seperti sekarang. Makan bersama terkadang sering dianggap remeh oleh rekan kerja. Padahal, makan bersama bisa dijadikan sarana untuk mendekatkan diri dengan rekan kerja. Benar nggak?
Selanjutnya, cari topik obrolan di luar pekerjaan saat bersama misalnya. Jadi nggak membosankan, tapi tidak juga harus kelewatan batas ya sahabat online. Dan yang terakhir paling penting ya, diingat baik-baik, selalu jauhi gosip di kantor. Atau say no gibah saat sedang ngobrol. Sebisa mungkin hindari menggosipkan rekan kerja atau bahkan atasan. Meskipun ada seseorang yang memaksamu untuk melakukannya, lebih baik menghindar dan mencari bahan pembicaraan yang lain, atau tunjukkan bahwa kamu bukanlah orang yang mudah membicarakan keburukan orang lain di belakangnya. Dengan begitu orang lain pasti akan segan saat akan mengajakmu menggosip. Agar persahabatan bisa berjalan dengan baik, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Antara lain, menghargai perbedaan satu sama lain. Kemudian kita harus bisa saling memaafkan. Kita harus berani meminta maaf, baik itu yang paling mudah. Jangan pernah malu untuk meminta maaf jika kita salah. Hadir saat bahagia maupun duka. Menjaga komunikasi. Dan sahabat juga bisa menambahkan di kolom komentar ya. Dan seperti apa pertemanan yang sehat itu? Pertemanan yang sehat dapat terjalin atau hadir apabila hubungan dari kedua belah pihak lebih dipenuhi dengan emosi positif yang bersifat suportif satu sama lain. Dan hal yang terpenting dalam persahabatan adalah saling menjaga perasaan satu sama lain. Karena terlepas dari lama dan tidaknya hubungan pertemanan itu terjalin, yang namanya menjaga perasaan tetap harus diutamakan. Dan ada beberapa hal yang harus dihindari karena dapat merusak persahabatan. Antara lain, memaksakan kehendak, saling iri, memendam masalah hingga berlarut-larut, sering berbohong, dan jarang komunikasi. Karena persahabatan biasanya dimulai dari teman yang biasa lebih sering berkomunikasi dan menghabiskan waktu bersama. Dan dalam Islam juga kita diajarkan bagaimana cara berteman dengan baik, yakni sahabat yang mau mengingatkan kita ke jalan yang benar, menjadi kekuatan ketika kita mengalami kegagalan, menjadi penghibur ketika kita dalam kesedihan, menjadi penuntun ketika kita dalam kebuntuan, mengajarkan hal-hal yang bermanfaat bagi dunia maupun agama, serta memberikan motivasi untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajak kita menjadi hamba Allah yang taat. Masya Allah, tabarakah. Semoga persahabatan ini tidak hanya di dunia, tapi juga akan berlanjut sampai ke yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Demikian halnya juga dengan sahabat-sahabat online. Semoga bukan hanya persahabatan di dunia saja, tapi akan terus berlanjut kekal di akhir nanti. Amin ya Allah. Untuk teman-teman yang sudah menonton, terima kasih banyak ya. Mohon maaf jika Ana slow respon untuk minggu ini. Qadarullah wa ma syafa'al. Insya Allah tetap akan berkunjung. Jangan lupa bahagia dan see you next vlog.